Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama itu saya Muhammad Anwar Syadat, kemudian ada Diki Sanawuddin, lalu ada M Gani Fadil, terus ada Waude Herniati, kemudian ada Suci Kusumawati, lalu ada Livia Rizka Febrianti, kemudian ada Novel Arham, lalu ada Muhammad Ramadan, dan yang terakhir ada Muhammad Ridho Lumban Torwan. Lalu di sini saya menggunakan topologi star. Di sini saya akan jelaskan komponen-komponennya. Yang pertama dari wireless. Di wireless itu ada dua router 0 dan router 1. Kemudian di gedung 1 ada 3 PC 0, PC 1, PC 2, lalu ada satu server 0. Kemudian ada satu switch 0, 1024 Mbps, 24 port. Kemudian di gedung 2 ada 3 PC juga, itu PC 3, PC 4, PC 5. Lalu ada satu server 1. Kemudian ada satu switch 1024 Mbps, 24 port. Di sini switchnya switch 1. Lalu di gedung 3 ada 3 PC 6, PC 7, PC 8. Lalu ada satu server 2. Kemudian ada satu switch 2, yaitu 1024 Mbps, 24 port. Lalu yang terakhir di gedung 4 ada 3 PC 9, PC 10, PC 11. Kemudian ada satu server 3. Lalu ada satu switchnya itu switch 3, 1024 Mbps, 24 port. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Diki Iksan. Kepada Diki Iksan kami persilahkan. Ya, Mas Anwar. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu server. Server adalah melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer klien. Selain itu, fungsi server juga untuk mengatur hak akses ke dalam jaringan yang bisa digunakan oleh komputer klien. Di sini saya menjelaskan apa itu fungsi switch. Fungsi switch paling utama adalah sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Apa itu fungsi router? Router adalah proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Apa itu fungsi komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentahan sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Saya akan menjelaskan perangkat-perangkat yang ada pada gedung 1 dan gedung 2. Pada router 0 dengan router 1 ini terhubung dengan wireless, yaitu dengan di routing. Pada router 0 ini ke gedung 1 menggunakan kabel UTP ke switch 0. Pada switch 0 menghubungkan ke server 0 menggunakan kabel UTP. Server 0 ini memiliki IP 169.254.106.148. Terus dari switch 0 ke PC 0 menggunakan kabel UTP, dan PC 0 itu memiliki IP 169.254.0.2. Switch 0 ke PC 1 menggunakan kabel UTP. PC 1 memiliki IP 169.254.0.2.
169.254.0.3. Switch 0 ke PC2 menggunakan kabel UTP. PC2 memiliki IP 169.254.0.1. Pada gedung 1 ini memiliki subnet mask 255.255.0.0. Dan pada gedung 2 ini router 0 kehubung ke switch 1 menggunakan kabel UTP. Switch 1 ke server 1 menggunakan kabel UTP. Server 1 memiliki IP 169.254.48.8. Dari switch 1 ke PC3 menggunakan kabel UTP, yang PC3 IP-nya adalah 169.254.0.1. Pada PC4 yang terhubung ke switch memiliki IP 169.254.0.3. Pada switch 1 terhubung ke PC5 menggunakan kabel UTP, PC5 memiliki IP 169.254.0.2. Sama seperti gedung 1 tadi, gedung 2 juga memiliki subnet mask 255.255.0.0. Baiklah, untuk gedung 3 dan 4 akan dijelaskan sama Susi. Selanjutnya, dari router 0 kan terhubung sama router 1 menggunakan kabel wireless. Dari router 1 terhubung ke switch menggunakan kabel UTP. Dari switch 2 terhubung ke 3 PC dan 1 server. Terhubung menggunakan kabel UTP. Server 2 memiliki IP 169.254.121.1. Lalu terhubung ke PC6 dengan IP 169.254.0.2. Terhubung juga ke PC7 dengan IP 169.254.0.1 dan terhubung ke PC8 dengan IP 169.254.0.3. Lalu di gedung 4 switch 1 terhubung router 1 terhubung ke switch 1 menggunakan kabel UTP. Dari switch 1 terhubung ke 3 PC sama 1 server. Di server 3 memiliki IP 169.254.158.181. Lalu terhubung ke PC 9 dengan IP 169.254.0.2. Lalu terhubung juga ke PC 10 dengan IP 169.254.0.1. Lalu terhubung juga ke PC 11 dengan IP 169.254.0.3. Di gedung 3 dan 4 memiliki subnet mask yang sama seperti gedung 1 dan 2, yaitu 255.255.0.0. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa perhitungan pada gedung 1. Ya, di gedung 1 kita memiliki 3 PC dengan
perkiraan bandwidth komunikasi data yaitu sekitar 30 KB, VoIP sekitar 70 KB per second, dan streaming video sebesar 384 KB per second. Total perhitungan perkiraan bandwidth adalah sekitar 486 KB per second. Untuk kelancaran penggunaan, maka gedung 1 menggunakan 2 router yaitu sebesar 2 Mbps, yaitu jadi totalnya yaitu 4 Mbps. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya traffic pada jam sibuk. Analisa perhitungan pada gedung 2. Jadi gedung 2 ini punya 3 PC. Untuk penggunaannya itu dipakai untuk komunikasi data. Perkiraan bandwidth-nya itu 3 kali 10 KB atau email rata-ratanya 30 KB. Lalu untuk penggunaan VoIP itu perkiraan bandwidth-nya 3 kali 24 Kbps sama dengan 72 Kbps. Lalu untuk penggunaan streaming video itu 3 dikali 128 Kbps sama dengan 384 Kbps. Terus total perhitungan perkiraan bandwidth di atas itu 486 KB per second. Untuk kelancaran penggunaan, maka gedung 2 menggunakan 2 router sebesar 2 MB per second, jadi totalnya itu 4 MB per second. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya trafik pada jam sibuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal Arham. Baik, jadi pada perhitungan gedung 3, di sini gedung 3 kita memiliki 3 PC. Untuk komunikasi data, kita 3 kali 10 KB per email rata-rata sama dengan 30 KB. Untuk VoIP, kita 3 kali 24 Kbps sama dengan 72 Kbps. Untuk streaming video, kita 3 kali 128 Kbps sama dengan 384 Kbps. Untuk total perhitungan perkiraan bandwidth di atas adalah 486 Kbps. Untuk kelancaran penggunaan, maka gedung 3 menggunakan 2 router sebesar 2 Mbps, jadi totalnya 4 Mbps. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya traffic pada jam sibuk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alivia. Baik, yang selanjutnya ada analisa perhitungan pada gedung 4. Gedung 4 memakai 3 PC, komunikasi data 3 kali 10 KB atau email rata-rata. VoIP 3 kali 24 KB per second, streaming video 3 kali 500 KB per second, 10 fps. Untuk penggunaan komunikasi data, perkiraan bandwidth-nya 3 kali 10 KB atau email rata-rata sama dengan 30 KB. Untuk penggunaan VoIP, perkiraan bandwidth-nya 3 kali 24 KB per second sama dengan 72 KB per second. Untuk penggunaan streaming video, perkiraan bandwidth-nya ada 3 kali 128 KB per second sama dengan 384 KB per second. Jadi untuk total perhitungan perkiraan bandwidth di atas adalah 486 KB per second. Untuk kelancaran penggunaan, maka gedung 4 menggunakan 2 router sebesar 2 MB per second. Jadi totalnya ada 4 MB per second. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya trafik pada jam sibuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ramadan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisa perhitungan keseluruhan. Di sini terdapat semua gedung 1, gedung 2, dan gedung 3 dan 4 terdapat 12 PC. Dan untuk pengguna komunikasi data adalah 12 kali 10 KB atau email rata-ratanya 120 KB. Untuk VoIP-nya adalah 12 dikali 24 KB per second. Jadi nilai perkiraan bandwidth-nya adalah 288 KB per second. Dan yang untuk streaming video di sini 12 dikali 128 KB per second atau perkiraan bandwidth-nya adalah sekitar 1536 KB per second. Jadi total perhitungan keseluruhan bandwidth-nya adalah 1944 KB per second. Dan untuk kelancaran penggunaan, maka semua gedung menggunakan 2 router
masing-masing router memiliki nilai sekitar 2 MB per second. Jadi totalnya adalah 4 megabit per second. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya trafik pada jam sibuk. Oke, baik. Jadi di sini kesimpulannya antara gedung 1, gedung 2, gedung 3 dan gedung 4 dapat terhubung satu sama lain sehingga semua PC dapat saling berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.